四方城是天鹰宗的，好强的气势啊！这是谁？找死吗？你方才碰他的是哪只手？天鹰宗绝不会放过你！天天就知道到处来，你这废物！快杀了他！长什么样？能把我跟Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita masuk ke link Utalu atau link U kontinen. Nah, di part hari ini guys, kita bakal menyaksikan Chen Tian bakal berurusan lagi dengan sebuah klan terbesar yang ada di kota nih. Kalau kita melihat dari part sebelumnya, kita menyaksikan Chen Tian sampai ke kota Shifang dan tertarik pengen ikut pelelangan yang akan segera dilaksanakan. Tapi ketika masuk ke pavilion Tongtian di tempat pelelangan berlangsung, melihat ada sebuah keributan mengenai sebuah pil. Jadi ceritanya alkemis terkuat di kota tidak mau membantu pemilik pavilion guys untuk membuat pil penyembuhan. Chen Tian lah yang turun tangan dan memberikannya pil penyembuhan itu. Seketika pemimpin pavilion pun sembuh dan sekarang mereka menjadi hormat kepada Chen Tian. Manajernya setuju kalau Chen Tian pengen menikahi dia guys. Mudah sekali. Apakah ujung-ujungnya Chen Tian bakalan nikah? Kayaknya sih nggak mungkin ya. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Ketika Chen Tian sibuk berjalan di kota, si manajer yang bernama Meng Jia menyusulnya guys. Dia mendekatkan diri kepada Chen Tian mencari kesempatan. Siapa tahu bisa menikahinya ya kan? Kapan lagi wanita yang mengincar cowok guys? Udah gitu si wanita yang ngebat pengen nikah pula. Ditambah lagi Chen Tian itu sedang datang ke kota Shifang ini pengen dia temani jalan-jalan. Dengan adanya Meng Jia di sebelahnya tentu membuat satu kota jadi gempar menyaksikannya. Karena sebenarnya Meng Jia ini merupakan wanita paling idaman. Semua orang mengincar dia soalnya memiliki pars yang paling cantik. Sampai-sampai ada beberapa orang di kota yang menganggapnya adalah seorang malaikat guys. Buset. Orang-orang tentu penasaran akan identitas dari Chen Tian ini. Kok bisa dia berjalan dengan si Meng Jia? Apalagi dia bukan berasal dari kota ini, tapi kok berhasil menarik perhatian dari Nona Meng Jia. Kita beralih ke Chen Tian yang penasaran. Karena pastinya Meng Jia itu harusnya sangat sibuk. Gara-gara lelang bakal dimulai dalam 5 hari lagi. Meng Jia datang hanya disuruh oleh kakaknya pemimpin pavilion Tongtian. Dia juga curhat guys. Agak kesulitan di sini soalnya berbeda dengan di wilayah kekuasaannya. Chen Tian menenangkan dia. Kalau memang ia Meng Jia memerlukan bantuan, maka dia bisa memanggilnya kapan aja. Namun apa yang terjadi secara diam-diam, ada seseorang misterius yang mengikuti mereka guys. Siapakah itu kita masih belum tahu. Kita berpindah ke sebuah taman yang indah dan penuh dengan orang yang sibuk pacaran. Secara tiba-tiba terdengar ada suara pertarungan yang sengit-sengit di sana. Pertarungan itu berasal dari Wuhan melawan musuhnya yang bernama Yue Puping, berasal dari sekte Tianying. Dalam pertarungan ini dikarenakan Puping ingin menjadi salah satu anggota sekte Lin Tian, yaitu seorang wanita guys. Padahal Wuhan sebelumnya sudah menurutinya dengan memberikan batu hukum langit. Nah sebenarnya Puping ini adalah putra kedua sekte Tianying yang memang terkenal sungguh kejam. Dan sialnya kota Shifang ini menjadi wilayah kekuasaan dari sekte Tianying mereka. Bagi siapapun orang yang menyinggung dia pasti nggak bakal diampuni guys. Sehingga terciptalah pertarungan antara para murid dan sekte Tianying melawan Wuhan. Anggota wanita sekte Lin Tian ikutan maju untuk menghabisi Puping, tapi Puping terlalu kuat. Dia dengan mudah menghindari serangan para murid wanita, bahkan menangkapnya guys. Murid wanita meloloskan diri dengan cara menginjak kakinya Puping.
dan mencoba menghajarnya, membuat dia kesakitan guys. Sang wanita ingin menghajarnya habis-habisan, tetapi ujung-ujungnya Pu Ping terlalu kuat. Menang serangan itu bakal menghempaskan sang musuh. Dan Pu Ping ini cukup aneh. Semakin ditolak oleh sang murid wanita, dia malah semakin suka guys. Ini mah gak bener ini otaknya nih. Wuhan kesal karena tangan kotornya Pu Ping berani sekali menyentuh temannya. Namun dia juga tidak bisa berbuat apapun karena dirinya dikepung oleh para anak buahnya Pu Ping dan sedang bertarung melawan mereka. Tiba-tiba duar. Wuhan memancarkan aura sangat kuat, menghempaskan seluruh anaknya Pu Ping yang ternyata dia sudah mengalami penerobosan mendadak guys. Jelas semua orang kaget, lagi bertarung kok menerobos. 好强的气势啊！这是 Pu Ping tidak takut. Walaupun Wuhan menerobos, tapi tetap saja dia lebih lemah guys. Dan pasti akan meninggoy hari ini juga. Sudah menyinggung sekte Tianming yang sangat menakutkan. Tanpa rasa takut, Pu Ping memadatkan kekuatan menggunakan teknik tapak gempa langit. Teknik ini merupakan teknik andalan dari sekte Tianming dan terkenal memang sangat kuat. Sampai-sampai teknik ini bisa menghabisi seseorang di ranah yang lebih tinggi dari penggunanya guys. Wuhan yang tidak takut mengambil pedangnya dan melesat maju, sehingga terjadilah ledakan yang begitu besar. Dan tapak gempa langit Pu Ping hancur berkeping-keping. Wuhan segera melesat lagi, menyerangnya hingga membuat dia terhempas. Pu Ping kesal guys. Soalnya dia bisa merasakan jelas ada orang yang sudah mengganggunya dengan menghancurkan tekniknya tadi. Dan tidak lama dari itu, muncullah seseorang misterius yaitu Chen Tian. Dia tidak terima Pu Ping sudah melukai para anggota sektenya. Para anak buah Pu Ping pun melesat maju untuk mengepung Chen Tian. Sehingga lagi-lagi terciptalah pertarungan sengit. Tapi Chen Tian kita terlalu kuat guys. Menghabisi mereka semua dalam sekejap. Tentu para warga menyaksikannya kaget. Tapi mereka menduga Chen Tian yang sudah ikut campur juga bakal ikut meninggoy hari ini nih. Sekte Tianming terlalu kejam. Pu Ping mengancam Chen Tian jika dia tidak mau memberikan Menjia dan juga kakaknya untuk menjadi pelayannya, maka dirinya tidak akan diampuni. Tapi Chen Tian gak mau peduli guys, itu kata-kata bodoh. Dia perlahan maju dan akhirnya duar. Satu tangan Pu Ping berhasil dia potong. 你方才碰他的是哪只手？ Membuat dirinya kesakitan dan merengek memanggil para anak buah. Tapi lagi-lagi semua usahanya sia-sia saja. Karena Chen Tian kita terlalu kuat. Dia menghabisi mereka semua dalam waktu singkat. Chen Tian mengumpulkan kekuatannya kembali menggunakan teknik formasi 13 gaya pedang miliknya dan menyerang menghabisi seluruh anak buahnya Pu Ping. Dia juga mempaskan Pu Ping karena dia pengen mencoba kabur guys. Dirinya terus mengancam Chen Tian. Tidak akan diampuni kalau berani macam-macam. Tapi sayang Chen Tian kita tidak peduli. Semua serangan Pu Ping dia tahan dan dihempaskan berkali-kali. Bahkan Chen Tian membuat dia menjadi terhina dengan cara menamparnya berkali-kali di hadapan semua orang guys. Pu Ping yang tadinya sombong sekarang malah memohon ampun. Chen Tian yang gak kenal ampun juga menghancurkan kultivasinya langsung, memberikan dia pelajaran dan menjadikannya sebagai orang biasa. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang menyerangnya guys. Untungnya berhasil dihindari oleh Chen Tian. Ternyata itu adalah Ye Po Hui, kakaknya Pu Ping. Diketahui juga Pu Hui ini merupakan pemimpin sekte Tianming dan kemungkinan datang buat membalaskan dendam dari sang adik. Tentu Pu Ping yang terluka parah meminta tolong kepada sang kakak membalaskan dendam, menghabisi Chen Tian karena sudah kurang ajar. Si kakak malah mementalkan dia guys. Karena Pu Ping itu lemah banget dan cuma bisa bikin malu-maluin, sibuk mikirin wanita doang.
天天就知道到处跑，你这废物！快杀了他！杀！ Melihat ada Nona Mencia, Puhui meminta maaf karena adiknya sudah bertindak kurang ajar. Tapi Mencia menegaskan guys, ini semua perbuatannya Chen Tian. Tentu Puhui penasaran dong akan identitas dari Chen Tian. Tapi dia nggak mau ngasih. Ngapain ngasih kepada kalian ya kan? Puhui meresponnya dengan kekesalan, mengumpulkan kekuatan dan ingin menghabisi Chen Tian. Gak lama dari itu, muncul seseorang wanita yang ingin menonton pertarungan itu. Yang ternyata itu adalah wanita yang ditemui oleh Chen Tian di hutan waktu itu guys. 臭流氓长什么样？能把我哥迷成那？ Apa hubungannya dengan wanita tersebut ya? Dengan orang-orang di kota ini? Pasti kalian juga penasaran kan? Kita tunggu lagi di part 70 Ling Utalu atau Ling U Kontinen. Tunggu di hari biasa ya guys. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.